Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Burhanuddin dengan NIM 2203015041 ingin mempresentasikan tugas individu 2 komunikasi data dan jaringan. Di sini dalam komunikasi data dan jaringan ada yang namanya peran enkripsi dalam keamanan komunikasi. Enkripsi berperan penting dalam meningkatkan keamanan komunikasi melalui jaringan komputer dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak sah. Teknologi enkripsi menggunakan algoritma kriptografi untuk mengamankan informasi selama proses transmisi. Dengan menggunakan enkripsi, bahkan jika data tersebut dicuri atau diintersepsi oleh pihak yang tidak berwenang, mereka tidak dapat membacanya tanpa kunci dekripsi yang sesuai. Jadi dengan adanya peran enkripsi dalam keamanan data ini, data kita lebih terjaga lagi, dan ketika data tersebut dicuri, ketika datanya deskripsinya tidak sesuai, maka pencuri tersebut tetap tidak bisa memproses data kita. Yang kedua adalah serangan phishing. Serangan phishing membahayakan jaringan komputer dengan berbagai cara yang dapat mengakibatkan kerugian data, informasi sensitif, integrasi sistem. Berikut ini adalah beberapa cara serangan phishing yang dapat memberikan dampak negatif pada keamanan jaringan komputer. Terdapat 4 macam serangan phishing yang memberikan dampak negatif pada keamanan komputer. Yang pertama yaitu penggunaan kredensial palsu, yaitu menggunakan data-data palsu. Yang kedua, pencurian informasi pribadi, yaitu informasi-informasi kita diambil dengan orang yang tidak berwenang. Yang ketiga, penyebaran malware. Yang keempat, pengalihan dana. Seperti contohnya yaitu ATM. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mencegah serangan phishing. Apa saja sih langkah-langkahnya untuk mencegah serangan phishing supaya data kita aman terkendali? Yang pertama, edukasi pengguna. Edukasi tentang apa itu serangan phishing, bagaimana cara mencegahnya, apa saja yang harus dilakukan. Yang kedua adalah penggunaan solusi keamanan email. Email harus diamankan supaya tidak ada data-data yang terambil. Yang ketiga, verifikasi email yang mencurigakan. Apabila ada verifikasi email yang mencurigakan, kita tidak perlu mengkliknya, lebih baik dihapus dan tidak usah diklik. Yang keempat, filter URL dan lampiran. Ini mirip seperti verifikasi email. Yang kelima, pembaruan sistem keamanan. Yang keenam, mekanisme otorisasi yang kuat. Yang ketujuh, pelaporan dan tanggapan yang cepat. Kemudian, pentingnya firewall dalam keamanan jaringan. Firewall berperan sebagai baris pertahanan pertama melawan ancaman eksternal. Apa saja peran utama dari firewall? Yang pertama yaitu memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan. Yang kedua, menetapkan aturan untuk mengizinkan atau memblokir koneksi. Yang ketiga, mencegah akses yang tidak sah ke dalam jaringan. Contohnya adalah firewall dapat memblokir upaya masuk ilegal ke jaringan seperti serangan DDoS atau percobaan penetrasi. Dengan adanya firewall, keamanan jaringan akan lebih terjaga. Kemudian ada keamanan perangkat keras dalam jaringan. Perangkat keras juga bisa diserang, oleh karena itu harus diamankan. Apa saja sih ancamannya? Yang pertama, ancaman fisik. Serangan fisik dapat mencakup pencurian perangkat keras atau serangan langsung terhadap komponen fisik seperti server atau router. Apabila server atau routernya terserang, maka serangan itu akan membahayakan jaringan yang ada pada device kita maupun server-server kita. Dampak terhadap keamanannya yaitu kerusakan perangkat keras dan mengakibatkan kehilangan data atau akses yang tidak sah. Akses yang tidak sah ini yaitu
akses-akses yang mana bukan akses yang harus kita klik atau datangkan. Akses ini tidak bisa. Akses ini hanya menguntungkan pencuri tersebut. Yaitu yang selanjutnya ada pencegahannya. Apa itu? Bagaimana cara mencegahnya? Fisik keamanan, seperti pengamanan fisik untuk server room. Yang kedua, memastikan pembaruan keamanan perangkat keras secara teratur, yaitu selalu mengupdate keamanan perangkat keras secara berkala. Yang selanjutnya adalah prinsip least privilege dalam keamanan jaringan. Prinsip least privilege mengharuskan pengguna atau sistem hanya memiliki hak akses yang diperluas untuk menyelesaikan tugas tertentu. Implementasinya yaitu membatasi hak akses karyawan sesuai dengan tugas pekerjaan mereka. Yang kedua, menggunakan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang ketat. Yang ketiga, pemantuan aktivitas untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.